Vaksinasi menjadi salah satu anjuran untuk melakukan perjalanan arus mudik Lebaran 2022. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon membuka posko kesehatan yang di dalamnya menyediakan layanan vaksinasi COVID-19, terlebih untuk vaksinasi booster. Hari ini bersama dengan Bupati Cirebon, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon melakukan monitoring kesiapan dari posko kesehatan tersebut. Seperti apa pemirsa kesiapannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Baik pemirsa RCTV, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon hari ini melakukan monitoring kesiapan dari pos kesehatan layanan yang dibuat pemirsa untuk arus mudik Lebaran 2022, dan kita ingin mengetahui bagaimana kesiapan dari Dinas Kesehatan dalam hal menyiapkan tenaga kesehatannya di pos layanan kesehatan untuk layanan vaksinasi COVID-19 yang kita tahu merupakan salah satu syarat untuk melakukan perjalanan arus mudik 2022 ini. Oke, Dokter Nenek, kita mau tahu dokter untuk Dinas Kesehatan sendiri menyiapkan berapa banyak tenaga kesehatan untuk bisa membantu para pemudik yang melintas di area kita? Ya, untuk tenaga kesehatan yang kita siapkan, dokter kurang lebih 43 orang, untuk tenaga paramedis 645, dan tenaga kesehatan lainnya ada 58, dan driver ada 43. Oke, banyak tenaga medis yang disiapkan. Iya, yang sudah disiapkan. Setiap harinya itu ada di beberapa pos. Ada berapa banyak pos? Pos yang sudah kita siapkan itu ada 15 pos yang terdiri dari 5 pos itu yang di tol ya, di pintu tol Palimanan GT. Yang kedua di di rest area 207, rest area 208, rest area 228, 229, dan ada 6 pos di jalur utama dan yang 4 pos di jalur alternatif. Yang tersebar ya tenaga ya, yang tersebar. kita. Ya, yang tersebar. Setiap harinya berjaga di pos layanan kesehatan tersebut. Ya, setiap harinya mereka berjaga dengan 3 shift ya, 3 shift pagi, shift siang, dan shift sore, itu sampai ketemu pagi lagi. Satu shift itu 3 petugas setelah kita siapkan. Untuk vaksin yang sudah divaksin ini menjadi syarat ya bagi para pemudik untuk bisa melintas dalam perjalanan arus mudik ini. Bagaimana sih untuk melihat antusias dari para pemudik sendiri dengan adanya layanan pos kesehatan? Ya, di pos kesehatan ini kita menyediakan memang beberapa pelayanan ya, selain pelayanan kesehatan dasar, penanganan kegawat daruratan, pelayanan vaksinasi bagi pemudik ataupun mungkin nanti di arus balik yang memang belum mendapatkan vaksinasi, misalnya dosis 1 atau booster, kita memang sudah menyiapkan. Kita menyediakan stok vaksin kurang lebih 18.000 gitu ya, untuk 15 pos yang telah kita siapkan seperti itu. Selain itu kita juga menyiapkan untuk rapid antigen. Rapid antigen kita juga siapkan, nanti sistemnya adalah acak. Oke, jadi untuk vaksinasi itu disiapkan dari untuk vaksin yang belum 1, 2, ya, dan booster gitu, yang dokter, booster ya? kita siapkan gitu. Oke, dan hari ini kita mulai serentak nih, dok? Ya, hari ini kita serentak di tanggal 28 sampai dengan tanggal 9 Mei. 9 Mei. 9 Mei. Oke, pas nanti Lebaran jadi siap juga nih para tenaga kesehatan untuk bisa mengimbau para pemudik untuk melakukan vaksinasi. Capaian vaksinasi untuk wilayah Kabupaten Cirebon semakin meningkat nih, dok? Amin. Vaksinasi Kabupaten Cirebon kalau kita berbasis KTP itu kurang lebih sudah sampai dengan di atas 100%. Untuk berdasarkan fasilitas pelayanan kesehatan kita sudah 94% dosis pertama, dosis kedua itu sudah 79%, dan booster kita sudah mencapai 20,52%.
Oke, luar biasa nih. Ya, Ini insya Allah. berkat apa ya, dari masyarakat juga sadar Ya, kesadaran bahwa salah satunya mereka kalau belum lengkap ya mereka mungkin terhalang juga mudiknya. Tetapi kita juga mempersiapkan, pemerintah itu mempersiapkan untuk sarananya, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan vaksinasi. Oke, setelah 2 tahun ya masyarakat juga kan merindukan ya untuk bisa pulang kampung Ya. dan akhirnya untuk tahun ini Bisa melaksanakan, diperbolehkan untuk mudik gitu. Iya. Tetapi tentunya dengan menjaga protokol kesehatan satu, yang kedua tentunya melaksanakan vaksinasi. Gitu. Dan hari ini kita akan beberapa titik yang kita kunjungi ya dokter ya. Hari ini kita akan berkunjung di 4 titik. Titik pertama di pos gabungan Ramayana, yang kedua di pos Kedaung, ketiga di pos Ciperna, dan yang keempat di pos Losari. Oke. Setelah ini kita akan melihat pos yang ada di Kedaung. Kedaung. Oke. Jadi pemirsa, kita akan melihat seperti apa kesiapan dari tenaga kesehatannya ya dok Ya, ya, dan juga ya. situasi arus mudik hari ini. Baik. Dan monitoring Pak untuk pelayanan kesehatan juga sebagai syarat wajib para pemudik Pak untuk bisa melakukan perjalanan mudik. Bagaimana hasil pantauannya Pak Bupati? Ya, dari kami beserta tim ini baik dari kesehatan, Kapolres, Pak Dandim, ini kita lihat cek persiapan dari mudik ini, baik itu persiapan lalu lintasnya, kesehatannya, dan yang lainnya. Dan kita ini sekarang di jadi pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mudik belum divaksin, booster di sini udah siap. Nah, ini juga salah satu masyarakat lagi divaksin juga. Jadi kami melayani kesehatannya masyarakat yang memerlukan dan atau memang belum divaksin, ya, pasien yang ketiga, nah baru di kami menyiapkan. Jadi sebagai upaya juga untuk ini apa ya, meneruskan program pemerintah proses vaksinasi itu. Ya, jadi memang program pemerintah kami karena di Cirebon ini kan lintasan. Jadi bagi masyarakat yang dari Jakarta, Bandung mau ke Jawa Tengah, ke Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur melintasi Cirebon ini, maka kami mempersiapkan segala hal baik dari jadi kita ini ada 15 titik pelayanan kesehatan. Jadi makanya masyarakat mangga yang mudik ini jaga kesehatannya dan istirahat bisa di pos-pos ini, jangan dipaksakan. Jadi kendaraannya juga harus layak jalan, badannya juga harus fit, baru masyarakat silakan untuk melanjutkan mudik. Setelah 2 tahun ya Pak ya tidak mudik Pak, akhirnya tahun ini bisa ya Pak? Ya, jadi memang kita 2 tahun ini kan kita dibatasi mudik ini, jadi sangat ketat. Nah sekarang maka kami dari TNI, Polri, dari kami pemerintah daerah mengantisipasi ini karena sudah 2 tahun nggak mudik, maka pada tahun sekarang lah masyarakat ini mudik yang banyak. Melihat pantauannya ini semua sudah siap nih Pak? Ya, kami tadi dari sana dan TNI alhamdulillah
berjalan dengan baik. Harapannya bagaimana Pak Bupati dengan adanya kegiatan ini? Harapannya kami kepada masyarakat yang mudik itu harus tertib dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Jaga kesehatan karena kami dari pemerintah menyiapkan baik itu kesehatannya, untuk tempat istirahatnya dan yang lain-lainnya. Dan maka harus kendaraannya juga harus layak jalan, badannya juga harus fit. Nah, kami juga akan kesuksesan ini didukung juga oleh masyarakat yang mudiknya. Kami dari pemerintah sudah menyiapkan dan kami tiap hari memantau. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Pak Bupati. Ya baik, terima kasih. Jadi kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, baik masyarakat warga Cirebon yang kembali maupun juga warga masyarakat yang memang melintas menggunakan jalur mudik yang ada di wilayah hukum Polres Kabupaten Cirebon. Ini dimaksudkan tidak hanya sebagaimana slogan dari pemerintah mudik aman, mudik sehat, namun juga lebih untuk memberikan dampak supaya tidak ada gelombang pasca nanti kegiatan mudik lebaran di tahun 2022 ini. Dan animo masyarakat alhamdulillah juga sampai dengan hari ini cukup positif. Artinya beberapa pengendara, beberapa pemudik, beberapa pemudi yang kemudian melintas melihat atau sekedar istirahat, kemudian juga menyempatkan diri untuk melaksanakan vaksinasi di pos-pos maupun juga di sentra-sentra vaksinasi yang kita gelar di beberapa titik di wilayah Jalan Arteri Pantura dan juga di jalur rest area yang ada di dalam tol. Oke, dari pantauannya dan banyakkah yang belum divaksin nih, para pemudik yang melintasi area kita? Rata-rata sudah masuk di vaksinasi ketiga atau booster ya. Mungkin karena kesibukan, karena memang kalau untuk kita lihat tempo dari pelaksanaan booster ini kurang lebih 1 bulan terakhir ini. Jadi mungkin rata-rata mereka vaksinasi dosis 3 atau booster itu. Ada himbauan apa kepada para pemudik? Bagi para pemudik yang akan melintas, yang pertama saya Arif Budiman, Kapolresta Cirebon, mohon pastikan kelaikan dan juga kesehatan kendaraan yang akan dikendarai selama melintas atau digunakan untuk kegiatan pulang ke kampung halaman masing-masing. Yang kedua, apabila lelah, capek, manfaatkan tempat-tempat istirahat, rest area yang kita gelar tidak hanya di jalur tol tapi juga di jalur arteri nasional. Manfaatkan sentra-sentra pelayanan yang ada dalam rangka mendukung kegiatan arus mudik lebaran tahun 2022. Dan yang ketiga, apabila belum booster, silakan mampir di titik-titik sentra vaksinasi sebagaimana pospam yang kita gelar vaksinasi di sepanjang jalur Pantura Kabupaten Cirebon. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, pemirsa CTV hari ini sedang melakukan monitoring ya Bu ya untuk di pos kesehatan yang ada di sejumlah titik untuk arus mudik 2028 hari ini. Saat ini kita sudah berada di rest area 229. Oke. Ya, Ibu tadi sudah disampaikan juga untuk Dinas Kesehatan sudah menyiapkan ada 15 titik. Pos pelayanan kesehatan. Oke, untuk ketersediaan dari vaksinnya sendiri bagaimana Ibu? Untuk ketersediaan vaksin, kita alhamdulillah kita memiliki stok vaksin Pfizer itu 18.000. Untuk selama perjalanan baik mudik arus mudik maupun arus balik gitu, kita bisa tersedia itu semua. Insya Allah aman ya Bu ya? Insya Allah aman. Sampai nanti arus balik juga Bu? Ya, bisa.
ketersediaannya aman. Aman. Oke, jadi masyarakat juga ini untuk yang melintasi wilayah Pantura Cirebon atau di pos kesehatan, dinas kesehatan bisa memanfaatkan layanan tersebut, Bu. Oke. Ini untuk yang tenaga yang disiapkan, Bu, itu bekerja sama dengan siapa saja? Maksudnya kita di Polres bekerja sama ya. Rumah sakit juga sebagai pusat rujukan. Oke. Yang kedua juga membantu di dalam pos pelayanan manakala memang tenaga kita harus bergeser gitu ya di pos yang lain gitu. Oke. Ini bisa membantu. Bersiaga ini 24 jam nih ya. 24 jam. Untuk bisa meningkatkan juga capaian vaksinasi ya, Bu ya. Khusus yang Sama program. booster ya. Betul. Booster. Kita di mana ditargetkan itu kan 30% ya. 30%. Kabupaten Cirebon ini sudah mencapai 20,52%. Oke, nah sudah ada ya, Bu ya, kita ada di depan pos kesehatannya di pemirsa SCTV. Oke. Kita lihat ke dalam, boleh ya, Bu ya? Siang, Bapak. Ada beberapa pelayanan ya. Ini selain pelayanan vaksinasi, kita juga pelayanan kesehatan dasar, kita juga ada tersedia. Terus penanganan kegawat daruratan jadi satu. Dengan alat-alat yang memadai juga di sini, dokter. Di setiap pos kesehatan ada berapa dari tim dinas kesehatan yang bersiaga? Untuk satu hari itu kita ada 3 shift ya, di mana 3 shift ini satu tim itu ada 3 tenaga. Gitu. Ya, pokoknya siap untuk membantu Siap untuk ya, membantu yang belum masyarakat divaksin, yang memang ayo segera sukses, divaksin. ya. Tapi targetnya ini sesuai, semoga tercapai ya, Bu ya, untuk bisa meningkatkan ya. Semoga tercapai meningkatkan. Boleh dilihat ini, Bu, untuk Enggak, ini vaksinnya, Bu ya. Untuk sarana prasarana vaksin. Dan ini memang harus ditempatkan di tempat yang steril. Ya, tempat yang suhu udaranya juga memang baik ruangan ya maupun cold chain-nya itu memang sudah ada ketentuannya seperti itu di dalam manajemen cold chain. Untuk cek kesehatan untuk para pemudik yang melintas juga bisa sekali ya, Bu ya. Bisa, ya. Untuk yang merasa kelelahan jangan dipaksakan. Jadi dipaksakan, bisa beristirahat di sini atau memang merasa ada keluhan, pusing gitu. Jadi nanti kita bisa laksanakan pemeriksaan dan kita sediakan juga obat-obatannya. Oh, disertai dengan obat-obatan juga di sini. Oke, ini ada tenaga kesehatannya di sini ya, Bu ya, Iya. yang berjaga. Oke, silakan, Mbak. Ini dari tim Puskesmas Walet ya. Dari Walet. Puskesmas Walet. Jadi memang di sini kita kurang lebih ada 3 puskesmas ya, 3 puskesmas yang kita libatkan di dalam bekerja dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 9 Mei ya. Oke. Untuk kerjasama dengan rumah sakit juga bagaimana, Ya, dokter ini? untuk rujukan ya, tentunya manakala di sini kita menemukan kasus-kasus yang sifatnya emergensi yang memang harus dirujuk gitu ya, sebelumnya ditangani di sini sebagai pusat rujukan rumah sakit. Oke, jadi kalau misalnya nanti ada yang serius ya, Bu ya, yang ini perlu bisa penanganan, dirujuk. Bisa dirujuk. Nah, itu kita sudah memiliki jejaringnya ya. Siap. Oke, kita lihat lagi untuk kondisi di sini, pemirsa. Ada yang dikeluhkan. Iya. Kenapa Pak? Apanya? Iya, yang dikeluhkan apa Bapaknya? Kadang-kadang Panas itu atau sih, capek ini, Pak? kadang-kadang capean gitu. Capean. Bapaknya yang ngetir sendiri ya? Iya. Atau jadi penumpang? Saya bawa mobil sendiri, Bu. Mobil sendiri. Iya. Berangkat jam berapa Pak? Berangkat tadi sekitar jam 5-an sih, Jam Bu. 5-an. Terusin aja penawarnya. Tadi periksa dulu ya Pak. Iya, Bu. Berapa tensinya Mbak? 130 130 per 70. Bagaimana dok? Itu dok? Bawahnya sih normal, ya atasnya Iya. saja ada karena mungkin bapaknya lelah. Saturasinya juga normal. Saturasi juga. Kecapean aja nih bapaknya nih ya. Iya. Betul banget di sini ya, Dok ya. Ya, nanti istirahat dulu bapak Iya, Bu. gitu ya, nanti diberikan obat sama petugas kami. Oke. Kalau Iya. sudah divaksin Pak? Udah 3 kali. Oh 3 kali, biasa. Iya. Ya? Iya. Iya, enggak akan mungkin. Sehat terus ya, Udah Pak ya. Iya, Bu. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Ini ada salah satu pemudik yang sudah divaksin sampai Iya, 3 kali. makasih ya, Bu. Jadi bagus ya, Dok ya. Jadi memang sudah mempersiapkan diri untuk mudik. Oke, sebenarnya Mas Ya, ya, mentaati. Oh iya, iya banget. harus sudah booster. Biar kita juga sehat semua nih ya. Kita tunggu lagi mau periksa. Bentar ya. Jadi bisa dimanfaatkan juga untuk para pemudik
pemudik yang melintas untuk melakukan cek kesehatan ataupun yang belum divaksin segera divaksin. Ada di rest area itu sangat membantu para pengemudi jalan. Keluhannya apa nih Pak? Itu aja. Bagaimana? Berapa fungsinya? 170. Alhamdulillah. Kalau 70 alhamdulillah. Tadinya Biasanya berapa, Pak? berapa? 200. Oh 200, waduh Tinggi ya, dok, ya? saturasinya nanti dicek. 8 normal. Itu obat-obatan yang biasa dikonsumsi sudah sedia Pak untuk perjalanan sudah? Iya. Vaksinasi? Vaksinasi sudah? Sudah vaksinasi booster sudah belum Pak? Sudah. Mudah-mudahan sehat selalu. Oh jadi sayang sudah. Enggak apa-apa Ibu, dilepas ke masker. Yang belum vaksin ada ya? Vaksin sudah Ibu? Sudah booster. Oh, sudah. Sudah vaksin Bu? Sudah. Karena kami kan perjalanan jauh. Oh iya. Mau mudik kemana Bu? Ini mau nengok anak ke Majalengka. Kami dari Kalimantan, tapi sudah 1 mingguan di sini. Mudah-mudahan sehat ya Bu. Sudah bisa insya Allah. Iya. Oh, jarinya Pak, dari Ibu, jarinya mau diperiksa saturasinya. Biasa tensi normal atau tinggi rendah? Biasanya normal. Kita jalan lah ya Bu. Iya. Bisa. Berangkat jam berapa Bu? Tadi subuh. Subuh ya. Iya. Berhenti di sini karena memang ini Kami memang pengen istirahat dulu. lagi istirahat Iya, ya. karena badan capek. Pengen istirahat. Pusing badan. Kita ada pos kesehatan ya Bu ya. Iya. Bisa diakses. Kali ini manfaatnya banyak. Kalau ada masker. Nah, ini dikasih. Vitaminnya Bu. Terima kasih. Ya, Terima kasih sekali. Semoga tim-tim di sini sukses semua. Melayani masyarakat dengan baik. Terima kasih ya. Ibu bisa mudik dengan sehat dan selamat ya Bu. Terima kasih. Ibu siapa namanya Bu? Bu Hesti. Ibu Hesti. Makasih banyak Ibu. Ya, enggak. Ya, ini adalah salah satu bagian pos kesehatan yang ada di Kabupaten Cirebon yang tadi mungkin Bu Kadis sudah sampaikan. Yang pos kesehatan di tol ini ada 5 pos kesehatan, 4 rest area dan pintu tol Palimanan 1 begitu. Nah, kami menyiapkan tenaga kesehatan yang berasal dari puskesmas. Dari puskesmas kita jagakan di pos kesehatan ini. Gitu. Jadi di sini terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya ditambah sopir. Gitu. Kemudian kita siapkan juga obat-obatan, alat medisnya, peralatan instrumennya, kemudian sarana prasarana penunjang lainnya kita siapkan di sini, ditambah mobil ambulan itu yang kita siapkan. Gitu. Plus untuk pelayanan vaksin kita juga siapkan vaksinnya dan antigen itu kita siapkan juga jika dibutuhkan oleh pemudik. Dan itu semua pelayanan yang kami berikan gratis itu kepada pemudik. Nah, antusias pemudik, ya pasti pemudik ini ada gangguan masalah kesehatan, gangguan atau masalah kesehatan, dia akan mencari pos kesehatan. Nah, gangguan selama ini yang sering dialami atau dirasakan oleh pemudik itu ya pusing, pegal gitu dengan perjalanan sekian jam. Kemudian itu yang sering dikeluhkan. Kemudian pencernaan yang itu sementara ini kita sudah buka hari ini, baru kita buka dan sudah dimanfaatkan oleh pemudik. Himbauannya seperti apa Pak Didi? Ya, jadi karena faktor perjalanan kelelahan maka stamina, gitu ya, stamina pemudik. Kemudian jika sudah lelah, ngantuk, jangan dipaksakan, harus istirahat, cari
rest area terdekat, istirahat. Dan kalau ada gangguan atau masalah kesehatan, cari pos kesehatan. Seperti itu. Target kita sebetulnya kita ingin mencoba memastikan bahwa perjalanan para pelaku mudik ini menjadi tetap terjaga kesehatannya, kemudian meyakinkan mereka dalam keadaan aman dan juga nyaman dalam perjalanan. Tentu dengan semua komponen itu, kita mencoba membangun dengan segala fasilitas yang ada kita miliki di setiap rest area itu. Karena kita di bidang kesehatan, tentu kita perlu pada kesehatan dulu, memastikan mereka sehat, tidak menularkan dan tidak tertular. Kemudian dalam keadaan sehat termasuk juga kualitas makanan kita lakukan inspeksi juga. Dan terakhir mereka pastikan aman ya. Aman dalam artian bahwa mereka datang dari daerah manapun tidak membawa masalah pada tempat yang baru. Maka ini menjadi area screening kita dan itu sedang kita bangun saat ini pada semua rest area yang di titik-titik mudik ini. Update terbaru Pak untuk wilayah Kabupaten Cirebon terkait dengan ini COVID-19 ya, gimana Pak? Saat ini Cirebon termasuk daerah yang cukup mumpuni karena kita sudah hampir 4 minggu dalam keadaan level 1. Artinya tingkat penularan kecil, kemudian positif rate kecil juga di atas di bawah 5%. Dan yang penting lagi adalah bahwa kemampuan kita dalam melindungi masyarakat cukup bagus. Terbukti dengan capaian vaksinasi kita juga cukup memenuhi syarat memastikan bahwa mereka dalam keadaan tidak menularkan dan tidak dalam keadaan aman. Seperti itu. Cukup aman ya Pak ya? Cukup aman saat ini. Nah, karena himbauan kita yang pertama bahwa pelaku perjalanan dalam keadaan sehat dulu sebelum kemudian kita bicara ulang lain. Jadi pastikan orang sehat secara fisik ya. Kemudian juga mereka sehat dalam artian tidak berisiko di perjalanan, tidak berisiko buat orang lain. Yang kedua, pastikan dalam perjalanan mereka memiliki paling tidak punya obatan pribadi yang bisa dipakai setiap saat karena dengan cara itu dia akan lebih nyaman. Yang ketiga, upayakan punya makanan cadangan, tidak harus kemudian jajan yang mungkin ya dalam perjalanan. Ada yang kualitasnya kurang bagus segala macam. Nah, ini paling tidak ada persiapan di perjalanan sehingga perjalanan bukan sekedar jalan, tapi pastikan dalam keadaan yang lengkap di perjalanan dan juga aman. Oke, dari Dinas Kesehatan siap membantu ya Pak? Siap membantu pada semua titik itu. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon pemirsa terus memberikan informasi kepada masyarakat, apalagi untuk para pemudik juga yang melakukan perjalanan mudik di 2022 ini untuk melakukan vaksinasi COVID-19 karena itu penting. Apa sih Pak pentingnya? Baik, Mbak Novi dan seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya sekali lagi kami atas nama Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak bosan-bosan, tidak henti-henti menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon akan pentingnya vaksinasi COVID-19. Mbak Novi, kami memiliki database bahwa dari tahun 2020 sampai 2022 ini kita memiliki angka kematian atau case fatality rate yang paling tinggi dibanding dengan angka provinsi gitu. Jadi angka kematian kita itu lebih tinggi dari provinsi dan lebih tinggi dari nasional. Artinya Mbak, case fatality rate kita tinggi Mbak gitu. Nah, dari seluruh kematian, kalau kita filter, ternyata penyebabnya itu memang banyaknya adalah usia dari pralansia sampai lansia yang memiliki komorbid. Dari komunitas itu ternyata 70%-nya tidak tervaksinasi, gitu. Hanya 30% yang tervaksin itu pun tidak lengkap. Artinya apa kalau kita melihat situ bahwa kasus-kasus kematian ini banyak yang menimpa pada masyarakat yang belum memiliki perlindungan atau memiliki vaksinasi. Sehingga ini dari data ini menjadi sebuah pijakan bagi kita bahwa program vaksinasi ini efektif. Terbukti pada serangan 2021 pada varian Delta, angka kita peaknya sangat tinggi. Begitu kita coverage vaksinasi sudah bagus gitu ya, dosis 1, dosis 2, badai Omikron di bulan Januari dengan Februari sampai Maret kita bisa menekan angka separuhnya. Artinya apa? Herd immunity di Kabupaten Cirebon ini sudah lumayan terbentuk. Tinggal kita meningkatkan bagaimana cakupan vaksinasi booster. Vaksinasi booster ini penting diberikan kepada masyarakat yang telah tervaksinasi COVID-19 untuk dosis kedua dengan interval
3 bulan. Sekarang berubah, dulu 6 bulan, sekarang 3 bulan. 3 bulan. Jadi sudah 3 bulan boleh dilakukan booster. Nah, booster ini adalah meningkatkan titer antibodi dari masyarakat yang telah tervaksin di dosis 2. Jika grafiknya kalau kita ngomong kurva itu dia melandai, kemudian dia akan naik lagi dengan booster ini. Nah, diharapkan seluruh masyarakat, terutama resiko tinggi nih, para lansia gitu yang memiliki komorbid itu segera di booster. Gitu. Karena apa? Ini menjadikan perlindungan kepada masyarakat dan ini sudah terbukti serangan badai ketiga Omikron kita angka kematian sangat rendah dibandingkan dengan varian Delta yang saat itu coverage vaksinasi kita masih rendah. Gitu. Baik, Pak, ini Pak terkait untuk masyarakat yang memiliki komorbid, Pak, ini apakah harus divaksin dengan vaksin yang sama, Pak? Untuk yang 1-2-nya ini, Pak? Ya, baik. Jadi kebijakan vaksinasi sekarang ada perubahan bahwa untuk booster itu kita bisa 2 metode. Satu adalah homolog dan 2 adalah heterolog. Homolog itu adalah jenis vaksin yang sama. Jadi kalau Mbak Novi vaksinnya pertama adalah Sinovac, dosis keduanya Sinovac, maka boosternya adalah Sinovac kembali. Tapi bisa dengan heterolog, yaitu vaksin ke-1-nya Sinovac, vaksin keduanya Sinovac, vaksin ketiganya bukan Sinovac, tapi misalkan AstraZeneca atau Moderna. Gitu. Jadi inilah heterolog yang dipilih sekarang oleh pemerintah untuk melakukan vaksinasi gitu. Dan ini berdasarkan hasil data riset menunjukkan bahwa vaksinasi heterolog AstraZeneca, Moderna, Pfizer itu kenaikannya sampai di angka di atas 7.000. Oke, dengan manfaatnya sama. Manfaatnya hampir sama gitu. Jadi baik AstraZeneca maupun Moderna gitu, maupun Pfizer itu sama saja dan angka titer antibodinya sekitar 7.000-an sama gitu. Jadi tidak usah pilih-pilih jenis vaksin tidak itu ya. Tidak usah pilih-pilih. Vaksinasinya sudah jelas, efikasinya sangat bagus, kemudian aman dan tentunya halal. Oke, segera divaksin. Betul, gitu ya Pak ya. Segera divaksin. Himbauannya bagaimana? Ya, pada masyarakat Cirebon khususnya para pelaku perjalanan yang nanti balik pulang kampung ke daerah Cirebon, himbauan kami satu, menerapkan prokes dari mulai tempat kota asal mau pulang ke Cirebon gitu. Jadi dari perjalanan sudah prokes tuh harus ketat. Yang kedua, pastikan telah di booster untuk memberikan perlindungan gitu ya. Yang ketiga, sebelum masuk berkumpulkan keluarga, di setiap desa ada yang namanya PPKM mikro tingkat desa. Di situ ada tempat screening dulu. Jadi lapor dulu masuk ke pos screening desa ya, dilakukan pemeriksaan di situ, tatkala sudah aman baru bisa pulang gitu. Nah, selain itu kita di beberapa pos kesehatan gitu ya, ada di posko jalur utama mudik, kemudian ada posko di jalur arteri mudik gitu, ada posko pariwisata. Di situ disediakan di kita pos-pos vaksinasi. Jadi bagi pemudik yang belum tervaksinasi bisa memanfaatkan layanan vaksinasi di posko-posko kesehatan tersebut. Yang gitu. Terdekat begitu yang Pak Dendi, terdekat ya? gitu. Nah, jadi untuk yang pemudik tolong protokol itu ditaati, dipatuhi sehingga memberikan keamanan bukan saja untuk dirinya tapi untuk keluarga setelah berkumpul gitu. Nah, untuk masyarakat lain yang tidak melakukan perilaku perjalanan, tetap perketat prokesnya kan gitu kan, kemudian segera vaksinasi yang belum vaksinasi booster. Betul, oke. Gitu. Biar kita bisa sehat terus begitu sehat Pak Dendi terus, ya. betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Mbak Novi. Mudik sehat,